Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sedaya para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, khususipun para habaib Habib Faisal Anwar Barakbah serta para romo kiai, bapak camat dan segenap aparat pemerintahan yang lain, panitia, para asatid, mugi-mugi ing dalu menika sedayanipun kula kalih jenengan angsal pinaringan barokah rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi insyaallah dikabulkan semua hajat kita, dijadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin para bapak, para ibu kang rawuh ing dalu menika niki acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten jenengan remen napa mboten menawi angsal barokahipun Kanjeng Nabi? Kalau remen angsal barokahipun Kanjeng Nabi, dalu menika kula badhe ngaturaken ilmu-ilmu warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka saya mohon ketenangannya, khususnya ibu-ibu. Tadi rodok rame, sekarang sudah anteng alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terus anteng sampai nanti akhir pengajian. Ini jenengan pun ngantuk napa dereng? Saya semangat gini niki. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi niki memang manusia yang paling sempurna. Kanjeng Nabi niku menawi ditingali saking fisik niku manusia yang paling luar biasa fisiknya. Kekuatannya Nabi Muhammad itu seperti kekuatan 10 orang laki-laki yang kuat. Kemudian Nabi Muhammad niku gantengnya luar biasa. Boten kados kula kalih jenengan niki. Nabi Yusuf niku iku nabi yang paling ganteng niku. Nabi Yusuf niku nabi paling ganteng, tapi perjalanan hidupnya niku melas ngenes. Nabi Yusuf niku ketika lahir usia mulai dewasa disenangi sama bapaknya Nabi Yakub. Punya saudara 12, yang satu adik, yang 11 kakak. Dan Nabi Yusuf niku karena disenangi biasa nek tiyang gadah nikmat niku mesti kathah sing iri. Jenengan nek menawi wonten tiyang iri kalih jenengan, berarti jenengan niku asal nikmat. Makanya jangan bingung sama orang yang iri, karena sebaik apapun kita hidup di dunia pasti ada manusia yang gak suka dengan kita. Gak mungkin kita bisa membuat semua manusia senang sama kita, gak mungkin. Tiyang sae, tiyang Allah niku mesti nggih wonten tiyang ingkang benci. Ya dengan terus tiang saya ya ada yang benci, kita jadi orang yang biasa aja juga ada yang benci, jadi orang jahat pun juga ada yang membenci. Tapi yang penting
kita tidak perlu dianggap baik, tidak penting dibilang baik, yang penting jadi orang baik. Amin Allahumma amin. Nggih Nabi Yusuf ngoten niku iri saudara-saudaranya. Yusuf niki wonten apa nih toh? Kok bapak itu sampai segitunya? Sampai lebih mementingkan Nabi Yusuf dibanding kita semuanya. Ada apa? Akhirnya mereka buat siasat politik. Niki politik ingkang kotor niki. Wis ngoten mawon. Yusuf dipateni. Kata yang paling tua, lho ampun ngoten. Kita dosa nanti kalau kita bunuh. Itu kan saudara kita sendiri. Nah, terus pripun? Sudah gini aja. Kita ajak main, kemudian kita buang di sumur. Akhirnya nggih kejadian beneran niku. Nabi Yusuf dipamitkan sama bapaknya, ini Yusuf mau kita ajak menggembala kambing, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti kamu lupa sama Yusuf, sampai Yusuf nanti bisa terjadi apa-apa yang nggak enak. Akhirnya dibujuk rayu sama saudara-saudaranya, terakhir boleh. Sudah. Wes Yusuf silahkan kamu bawa pergi, kemudian nanti kamu main-main sama Yusuf. Oh nggih Pak. Siapa? Diajak pergi Yusuf, ternyata sampai tempat lapangan niku dikeroyok, dipukuli. Setelah dipukuli, pakaiannya itu diambil, dilempar ke dalam sumur. Dilempar ke dalam sumur. Akhirnya niku pakaiannya Nabi Yusuf niku disembelihaken niku mendo niku, kemudian disiramkan darahnya. Nabi Yusuf di sumur dilihatin terus. Lah kok lah niku wonten rombongan. Rombongan musafir niku pados banyu niku, akhirnya bingung sampai ke sumur, kemudian ngeluarkan timba, diangkat timbanya. Nabi Yusuf lihat ada timba, ikut gandul, ternyata yang dilihat Nabi Yusuf alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Yusuf ketika dilihat tiyang sakniku niku podong gumun sedaya. Kenapa? Karena tidak pernah menyaksikan makhluk yang tampan seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku kulitnya putih bersih. Kemudian mripate niku tajam, bentuknya pas, tidak terlalu besar. Nanti kalau mata terlalu besar kayak burung hantu, tidak terlalu kecil nanti sipit. Bibirnya juga ukurannya semuanya persis. Ganteng niku Nabi Yusuf. Badannya, perutnya niku rata. Kemudian dadanya bidang, sampai semua orang yang lihat Nabi Yusuf niku pasti kagum. Nyawang kok wonten menungso gantengnya kados ngoten niku. Makanya ibu-ibu hamil itu dianjurkan semasa hamil baca surat Yusuf atau baca surat Maryam. Kenapa? Karena insya Allah diharapkan nanti anaknya gantengnya kados Nabi Yusuf. Lah pripun Beb? Lah kadang-kadang Bu niku merongos, Pak nggih merongos niku pripun Beb? Ya mugi-mugi siapa tahu berkat surat Yusuf anak ini ku dados anak sing engkang ganteng, engkang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Dan Nabi Yusuf niku ditinggalin ganteng sangat. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli sama menteri. Niku lak wonten raja nggih wonten penasihat menteri niku. Nabi Yusuf dibeli karena statusnya sebagai seorang budak. Budak itu dulu diperjualbelikan. Jadi Nabi Yusuf dipiara sama si menteri itu. Menteri ini pun gadah garwa, namanya pun Zulaikha. Zulaikha niku perempuan yang paling cantik waktu itu. Ibu-ibu daerah Gedong kalah sedaya mesti.
Garwa jenengan Pak wis kalah adoh mesti. Zulaikha niku wayunya luar biasa, ningali Nabi Yusuf terus lama-lama seneng. Makanya kita semuanya harus menjaga mata. Ini sebuah kejadian nyata nih. Sebelum nikah, yang laki kita sebelum nikah, Pak jenengan kalau nyawang garwa jenengan sebelum nikah pripun? Mesti ketok paling ayu dhewe sak kampung nggih. Bu, jenengan setelah sebelum nikah kalau lihat calon suami gimana, Bu? Pasti paling kan gandeng. Setelah nikah dapat 1 bulan, wah berubah. Mulai ngelirik bojone tonggone wal iyadzubillah min tapi teng mriki kadosipun mboten wonten nggih. Paling setunggal kali 3 loh lah kok malah kata ya itu kenapa sih, kenapa kok sampai seperti itu? Para ulama niku dawuh setan itu menjadikan manusia nyawang barang haram niku ketinggal sae. Jenengan seandainya lihat perempuan cantik luar biasa, terus jenengan senang, terus jenengan nikah, mesti nanti kelihatan jelek. Lihat yang belum dinikah yang haram, jadi kelihatan ayu lagi. Makanya kuncinya biar kita tidak tertarik sama orang lain, yang laki nggak tertarik sama perempuan lain, yang perempuan nggak tertarik dengan laki-laki yang lain, niku jaga pandangan. Jangan diumbar. Ya dengan menawi ningali loh kok ayu men. Langsung jenengan batin. Secantik-cantiknya masih lebih cantik istriku. Harus batin gitu. Yang ibu-ibu juga, Bu. Nyawang tiang ganteng itu nggih ngomong, seganteng-gantengnya masih ganteng suamiku. Zulaikha niku seneng. Ketika seneng Zulaikha niku, terus Nabi Yusuf dipanggil ke sebuah tempat kamar niku, kamarnya nggih sepi. Ini kalau panitia bisa menertibkan anak-anak yang di belakang biar agak tenang sedikit. Sangat berterima kasih. Diajak ke sebuah tempat, ingkang tempat ini niku sepi. Mboten wonten tiang sama sekali. Ternyata di sana diajak berbuat zina. Yusuf, di tempat ini tidak ada siapapun selain aku. Niki tempat sepi. Boten wonten sinten mawon. Tidak ada siapapun. Ayo, aku sudah lama senang denganmu. Mari kita berbuat sesuatu tersebut. Nabi Yusuf tidak mau. Jenenge Nabi, Pak. Dan kula kalih jenengan nggih mbuh. Jenengan wah ya beneran niki. Nek wong wedok ayu, rumah kok kosong. Ini ku Nabi Yusuf tidak mau, lari Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf niku lari, dikejar, disobek bajunya. Ketika dikejar ternyata menteri niku rawuh. Ningali, loh ada apa ini? Laki perempuan di dalam kamar. Yang Nabi Yusuf bajunya sobek. Yang perempuan langsung ngomong, ini Yusuf mau memperkosa saya. Makanya memang perempuan itu kadang-kadang suka memutarbalikkan fakta. Yang mriki sami napa sami? Mboten beda nggih. Ternyata perempuan suka memutarbalikkan fakta. Tapi kalau yang di sini enggak ya, Bu ya? Enggak beda insyaallah. Insyaallah yang di sini salehah sedaya. Amin Allahumma. Langsung
Menterinya ngomong, ayo siapa yang benar? Nabi Yusuf bilang, saya nggak berbuat. Nabi Yusuf diem, nggak jawab. Kemudian lapor kali sesepuh niku, kemudian ditanya, kalau bajunya yang robek di belakang, istrimu yang bohong. Kalau bajunya robek di depan, berarti memang Yusuf yang berbuat kurang ajar. Ternyata robek di belakang. Kemudian istrinya disuruh istighfar, Nabi Yusuf, kemudian Yusuf rahasiakan peristiwa ini. Yang mulai niku Nabi Yusuf setiap hari sedih. Yang namanya berita, yang namanya gosip niku pasti menyebar cepat. Lah nek teng mriki nek wonten gosip pripun? Nyebar napa nyebar? Mesti ada embel-embel gini. Tak kandhani ning Jokondo sapa-sapa ya. Mesti ya. Nanti yang denger, oh nggih siap. Denger langsung ngomong karo koncone. Anda nih, tapi syaratnya siji, ojo kondo sopo-sopo. Nanti nyebar sampai ke sumber informasi pertama kali. Ini gue biasanya nggih ngoten, itu tidak bisa menjaga rahasia. Makanya jenengan tingali rahasia itu kalau sebelum jenengan bongkar, jenengan jadi pemilik rahasia. Tapi kalau sudah jenengan bongkar, jenengan jadi bawahannya rahasia. Kenapa? Mesti kepikiran, loh kok saya ngomongkan sama orang itu ya, nanti kalau dibongkar gimana? Makanya hati-hati, jangan suka menceritakan rahasia kecuali sama orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dan zaman sekarang orang yang bisa dipercaya kok saya suwe saya angel. Nggih napa nggih? Sedaya niku kadang-kadang nggih tukang gosip sedaya niku. Di sini yang nggak pernah ngerasani angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Yang istiqomah ngerasani, nggak usah angkat tangan. Wah, istiqomah ngerasani sedaya nek ngoten. Ngerasani niku enak napa enak? Di dalam sebuah riwayat dawuhipun para ulama, tiang ngerasani niku di mulutnya dikasih madu kalih setan. Kenapa? Biar manis. Makanya ngerasani itu mengalami beberapa proses dan tahapan. Tiang ngerasani niku pertama kali sing dirasani tonggone. Tonggone rampung ganti, temen satu kelurahan dirasani. Podo-podo sak kecamatan dirasani, podo-podo sak kota dirasani, kadang-kadang tambah merembet presiden, DPR, menteri nggih katut dirasani. Nggih napa nggih? Rampung presiden dirasani, kadang-kadang yang di luar kota nggih dirasani, yang di luar negeri. Akhirnya jadi ngerasani standar internasional. Kadang-kadang yang sudah mati ikut dirasani. Nggih napa nggih? Kalau jenengan kalau duduk berdua sama teman, mesti ada ngerasaninya enggak? Ada, makanya syukur-syukur nek pas lebaran niku ngawontenaken halal bi halal. Kenapa? Biar yang ngerasani prei sedaya. Dosane entek. Lah gosip nyebar, yang namanya gosip kok. Gosip niku napa? Digosok makin sip. Niku gosip niku biasanya kalau lewat beberapa mulut beritanya niku tambah parah. Wonten tiang tabrakan kecetit dobroken niku wonten tiang tabrakan pripun? Wah, bonyok kabeh. Itu baru mulut yang kedua. Mulut yang ketiga wonten tiang tabrakan terus pripun? Patah semuanya, tangannya patah. Yang berikutnya kakinya patah. Yang berikutnya sirahnya patah nek perlu. Mati tiangnya. Padahal cuma kecetit. Namanya aja gosip, digosok makin. Jangan pun hafal nih, masya Allah. Nih, digosok makin sip. Gini ku gosip langsung sedaya niku mireng. Ternyata istrinya menteri mosok goda budake dhewe. Ngisin-ngisini, memangnya budaknya kayak apa ini tuh dirasani. Lha ya ngerti dirasani, nggih nesu. Akhirnya pinter, ayo buat akal. Diundang
perempuan-perempuan satu kota diundang semuanya, dijamu makan. Yang makan nggih pecel wonten, ayam wonten, rampung makan disuguhi buah-buah apel kalih peso, dikengken ngiris piyambak-piyambak niku. Pas disuruh ngiris apel, Nabi Yusuf datang lewat. Sedaya niku yang diiris bukan apelnya, tapi jarinya diiris. Diiris jarinya kenapa? Nyawang kok wonten tiyang ganteng kados Nabi Yusuf alaihi salam. Diiris jarinya. Yang lewat Nabi Yusuf, Pak, nek sing lewat kula kalian jenengan dilempar peso kita. Lewat Nabi Yusuf diiris jarinya. Baru semua tahu, ya Allah, niki manungsa napa malaikat? Niki manungsa napa malaikat? Ada orang gantengnya seperti ini. Dan Nabi Muhammad niku jauh lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf niku punya setunggal istilah sobrun jamil, sabar ingkang sae. Jadi wonten sabar ingkang sae, wonten sabar ingkang boten pati sae. Sabar boten pati sae niku pripun, Beb? Sabar tapi gresula seminggu nembe sabar. Dan niku sabar boten pati. Nek sabar sing sae niku begitu kena musibah langsung dia sabar. Namanya sabrun jamil. As-sabru alladzi la syakwa fihi wala jazaa fi. Sabar tapi enggak sempat ngeluh, enggak sempat cerita-cerita, nggih murni sabar. Niku Nabi Yusuf, sabarnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad lebih sabar dan lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf alaihi salam. Menawi Nabi Yusuf niku diumpamakan bulan, Nabi Muhammad niku diumpamakan srengenge. Makanya sahabat tidak pernah ada yang bisa melihat Nabi secara jelas, dan hadis yang menceritakan tentang wajah Nabi niku mesti periwayatipun sahabat ingkang alit-alit. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat yang masih kecil itu bisa cerita. Oh, Nabi itu mukanya begini-begini. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah tua-tua, nggak pernah lihat mukanya Nabi, kenapa langsung nunduk? Kenapa? Karena wibawanya Nabi Muhammad SAW. Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad itu gantengnya nggak ada yang bisa, cantiknya nggak ada yang bisa ngalahkan Nabi Muhammad. Tiang saat niki kadang-kadang dandan tapi bukan tambah cantik malah tambah medeni. Nggih napa nggih? Mau jagong pakai bedak tebelnya 30 cm. Tiang nyawang niku takut niki menungso napa pocong niki.